Halo guys, Assalamualaikum, salam budidaya. Ya, ini kita lagi visit atau kunjungan di kolam Bang Toro ya, dimana dia lagi ngasih makan menggunakan pakan 779-2 SP. Ini ikannya kita cek dulu guys, gimana perkembangannya untuk penggunaan pakan 779-2 SP. Rata enggak? Rata ya bang, termasuknya. Masuk hitungan rata kan? Rata ini. Sekilo berapa ini bang? Enggak, masuk kumpul. Oh. Kumpul. Enggak ini bibitnya? Enggak, dari 23. 23? Rata lah ini bang. Kirain sama bibit langsung gede itu. Enggak. Yang gedein sendiri. Itu masuk ya, kamu rata bilang ya udah masuk inilah. Dibilang rata ini. Rata udah bang. Tapi harga ikan sekarang berapa sih bang? Ada yang 20, ada yang 19. Oh, masih bertahan di situ berarti bang. Saya kira udah rata 20 di sini. Makanya orang-orang di utara pada nanya. Oh, tapi ada yang gede satu bang. Itu lepas orang nampung, nampung. Oke guys, jadi Bang Toro sendiri sebenarnya merawat 4 kolam ya guys. Nah, tapi kita bakal visit di 2 kolam aja, dan itu tebarannya masing-masing adalah 30.000 ekor. Nah, Bang Toro kemarin itu tebar bibit di ukuran 2 sampai 3 cm guys, dan itu di sini harganya udah kurang lebih Rp100. Ada juga yang tebar di ukuran larva ya guys, dan situ kalau misalnya larva harganya itu kisaran Rp30 untuk larva dan Rp75 untuk ukuran 1-2 guys gitu. Bang Toro sendiri sebenarnya ini bakal ngabisin pelet 779-2 SP kurang lebih 1 ton ya guys. Ini supaya ikannya tetap rata, jadi ketika panen diharapkan nggak ada sortir lagi guys gitu. Jadi itulah fungsinya kenapa kita pakai pakan bibit guys gitu. Jadi sebelumnya juga Bang Toro ini pakainya FF888 dan FF999 sebelum menggunakan 779-2 SP guys gitu. Cuaca bagus, satu sak nih. Tebaran 30 nih ya bang. Mau saya habisin ston 779 yang biar rata benar. Tapi emang rata juga nih bang, masuk asli. Malu lah kita kalau nggak rata. Lihat sana dulu. Ya, itu adalah kolam yang tadi kita lihat ya guys, yang baru dikasih makan. Nah, ini sebelahnya adalah kolam Bang Toro juga, tebarannya 30.000 guys, dan ini tebarannya serentak ya guys, menggunakan pakan 779-2 SP. Dan biasanya Bang Toro kalau ngasih makan, pakannya selalu dibibis menggunakan air guys, makanya itu ada di bak gitu guys. Untuk di karung ini nggak dibibis ya guys. Tebarannya sama tapi bang? Sama. 30.000 ya? Tapi agak kecil ini bang, sama yang sebelah, gedean sebelah. Menurut saya bang, Ratanya hampir sama ya. sama rasanya, cuman agak kecil aja ini. Agak kecil aja ini. Ratanya sama. Ratanya sama. Perasaan saya tapi ya bang, agak kecil.
Ya guys, ini kolam yang nomor 2 ini dan kolam yang nomor 1 tadi ada perbedaan guys. Dimana perbedaannya adalah kolam ini ternyata meskipun ukurannya rata, tapi eh, ukuran ikannya lebih kecil dibandingkan kolam yang sebelumnya guys, rata-ratanya guys gitu. Ini kemungkinan terjadi karena satu, tebarannya mungkin lebih padat, kedua yaitu bisa jadi kolam ini tidak sesubur kolam yang nomor 1 guys gitu. Jadi sebenarnya pertumbuhan dari ikan ini nggak bisa disamain ya guys antara kolam 1 dan kolam yang lain gitu. Ini yang kolam sebelahan cuman selisih galengan tanah itu ukuran ikannya bisa berbeda guys, tapi ini alhamdulillahnya ikannya masih rata dan untuk saat ini nggak ada kendala kematian guys. Ikan mas ini kan ya. Iya, Ikan mas. tumburin. Baik. Nah, di kolam Bang Toro sendiri guys, ini ada ikan emasnya dan ini sebenarnya sedikit mengganggu. Nah, mengganggunya kenapa guys? Ini biasanya ikan emas ketika lagi diberi makan seperti ini dia numbur yang lain guys, numbur ikan nila yang jadi ikan nila ini ngegebrak, jadi agak terganggu sedikit lah guys. Nah, saya juga punya pengalaman guys, ketika saat itu kita di salah satu kolam petani, ternyata ada ikan emasnya ukuran satunya tuh bisa mencapai 2 sampai 3 kilo guys. Dan itu ditebar bibit ukuran 23. Ternyata ikan emas itu makan bibit juga guys. Kalau bibitnya kurang sehat itu bisa dimakan sama emas. Jadi sebenarnya kita sarankan kalau kita baru tebar bibit itu jangan sampai ada ikan emasnya di dalam kolam. Itu yang pertama guys. Kalaupun kita mau ngasih ikan emas dalam kolam, pastikan ukuran ikan di dalam kolam itu sudah cukup besar dulu ya, sekitar usia 1 bulan dan ikan itu terlihat sehat baru kita tebar ikan emas guys di kolam, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita baru tebar ukuran larva atau ukuran 23, saya sarankan untuk tidak ada ikan emas ya guys, tidak ada ikan selain ikan nila, jadi kolam itu harus benar-benar steril. Dan kalau mau dicampur dengan ikan emas itu boleh guys, dan sebenarnya bagus juga. Tapi ingat, kita juga harus tahu takarannya. Jangan sampai ikan emasnya lebih dominan dibandingkan ikan nila, karena pemberian pakannya pasti ikan nila itu kalah dibandingkan ikan emas guys.